Oke. Nah, ini Bu sambil nge-edit ya. Jadi dulu kalau misalkan di SMP itu belajar apa namanya, rangkaian hambatan itu ada berapa jenisnya? Masih ingat nggak? Masih. Iya, Bu. Ada apa aja? Seri. Paralel sama Seri dan paralel. ya. Rangkaian seri sama paralel. Jadi yang paling simpel ini yang pertama adalah rangkaian seri. Untuk yang rangkaian seri, nah ini disusunnya berjajar ya, seperti ini ya. Dia rangkaiannya berbaris. Jadi ini kalau misalkan dicari berapa hambatan pengganti rangkaian seri, masih ingat nggak caranya gimana? Ditambah aja Bu, ditambah. Kalau seri ditambah, kalau paralel 1 per RP. Ya, kalau seri ditambah. Siap, Bang. Paralel 1 per R. Nah, kalau kuat arusnya gimana? Masih ingat nggak yang kuat arusnya? Iya, Bu. Gimana? Kalau seri dia sama semua Bu. Kalau seri arusnya sama ya semua ya. Yang seri ini dia harusnya sama. Jadi mau ini ada di hambatan R1, di hambatan R2, di hambatan R3, arus yang melewati 3 hambatan ini itu nilainya akan sama. Gitu. Kalau tegangannya gimana tegangannya? I-nya beda, Bu. Pi-nya beda. Gimana bedanya? PAB Kalau tambah misalkan PAB. ada hambatan ini nanti misalkan dihubungkan ke sumber tegangan. Nah, kira-kira tegangan yang ada di R1, R2, R3 sama atau enggak? Enggak Bu. Beda, Enggak, Bu. bergantung pada apa? Bergantung dari apa tegangannya? Hambatannya. Bergantung dari hambatannya. Tapi kalau misalkan dia dijumlahkan, dia akan sama dengan tegangan sumbernya. Kalau misalkan ini si hambatan ini dia dihubungkan ke sumbernya. Nah, ini tegangan pada hambatannya sebanding dengan hambatannya ya. Nih, perbandingannya. Jadi, hambatan yang disusun secara seri ini dia gunanya untuk memperbesar hambatan serta sebagai pembagi tegangan. Jadi, kalau misalkan kita punya hambatan yang disusun seri, maka si tegangannya ini dia akan terbagi ke masing-masing hambatannya, makanya disebut pembagi tegangan, ya, gitu. Itu untuk hambatan. Ingat lah ya ini ya. Nah, lanjut ke apa namanya? Yang paralel ya. Ya, paralel. Sorry. You cannot minimize. Oh. Oke, lanjut ke yang paralel. Nah. Oke, nah ini rangkaian hambatan paralel. Kalau tadi dia berbaris, nah sekarang dia berjajar seperti ini. Bedanya, lihat ya, dia ada tambahan kabelnya. Nah, jadi dia cabang-cabang. Ini rangkaian hambatan paralel. Tadi gimana cara menghitung hambatan pengganti? 1 per. 1 per. Nah, cuman biasanya nih, kalian nih kalau ngitung tuh suka lupa. Ini di sininya pakai 1 per R paralel. Biasanya kalian ngitung 1 per, hasilnya udah aja beres. Padahal dibalik lagi harusnya, karena ini kan mesti 1 per R paralel. Nah, itu hati-hati. Biasanya kalian salah ngitung di situ. Kemudian, untuk arusnya. Nah, ini kuat arusnya. Kalau misalkan tadi yang seri itu kuat arus di masing-masing hambatan itu sama, kalau di paralel itu berbeda-beda bergantung dari hambatannya. Kalau nanti di sini ada sumber tegangan, nanti arus yang melewati, kan ini bercabang 3 ya, bercabang ke R1,
3. Itu akan terbagi. Nanti dibagi-bagi. Besarnya gimana? Besarnya tergantung dari besar hambatannya. Kira-kira kalau misalkan R1 lebih besar dari R2, lebih besar dari R3, arusnya akan gimana? Mana yang akan lebih besar arusnya? Arus yang melewatinya. Kira-kira R1. mau kemana? Kalau R1 lebih besar nih. R1 lebih besar R3. dari R2, lebih besar dari R3. R3. Mana arus yang lebih besar? Yang mana? R3. Ya. R3 terus Panjang. R3 R1. R3 R2. Kalau semakin besar hambatannya, kira-kira arusnya semakin besar semakin kecil. Kecil. Semakin kecil ya, gitu. Jadi nanti bergantung pada nilai hambatannya. Nah, ini jangan lupa. Kalau kemarin hukum apa namanya nih? Kalau misalkan ada arus masuk, Kirchhoff. ini sama dengan arus keluar. Hukum apa? Kirchhoff ya. Kirchhoff. Kalau tegangannya, nah kalau yang seri itu tadi dijumlahkan, tegangannya itu sama dengan tegangan sumber. Kalau di yang paralel itu tegangannya sama. Tegangan di R1, tegangan di R2, tegangan di R3. Kalau misalkan ini dihubungkan dengan sumber, misalkan tegangannya 12 volt, misalkan, maka nanti di sini tegangannya adalah 12 volt. Sama di R1, di R2, maupun di R3. Kemudian, nah, ini kebalikannya nih, arusnya yang tadi ya, berbanding terbalik dengan hambatannya. Dan untuk hambatan paralel ini, dia fungsinya adalah untuk memperkecil hambatannya, makanya disebut sebagai pembagi arus. Nanti arusnya dia akan terbagi berdasarkan nilai hambatannya, gitu. Bisa ya, ini masih ngulang yang SMP nih. Lanjut, nah ini ada soal, nanti soal ini akan Ibu upload sama soal yang kemarin ya. Yang kemarin yang sama Pak Asa itu Ibu belum upload. Nanti ini sekalian Ibu upload di LMS, nanti kalian kerjain ya. Ini masih pakai yang tadi, mainin yang seri dan paralel. Ini kan campuran ya. Ini seri, ini paralel, seri lagi, ini dihubungkan. Ini juga seri dan paralel juga sama. Paralel. Oke, lanjut ya. Ibu. Dari Gini nih kalau ini udah 70. Ya. Bu, mohon izin boleh minta penjelasan jembatan Westun nggak? Iya, nanti akan dijelaskan. Jadi kan kalau misalkan kalian SMP belajarnya cuman seri dan paralel, nanti ada khusus untuk jembatan Westun. Apa itu penjelasannya? Ya, itu untuk beberapa rangkaian khusus yang memang dia bisa dikerjakan dengan metode jembatan Whetstone. Ini apa lagi nih? Oke, ya. Bentar ya, ini sambil nge-admit. Oke, ini lanjut ya. Ini yang kemarin hukum Kirchhoff 1 ya. Ini I masuk sama dengan I keluar ya. Selalu nilainya sama. Jadi nanti jangan lupa perhatikan arah arusnya. Tandanya itu kemana? Ini pakai hukum Kirchhoff 1. Kemudian lagi. Oke, nah tadi hukum Kirchhoff 1, sekarang kita masuk ke hukum 2 Kirchhoff. Ini dia ngomongin apa? Nah, ini dia ngomongin ini nih. Katanya, dalam suatu rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik dengan penurunan tegangan sama dengan 0. Atau sigma V sama dengan 0. Jadi kalau misalkan dia tegangannya dijumlahkan dalam suatu rangkaian tertutup itu kayak gimana sih? Nah, sebenarnya.
Mama. Bentar ya, ini kayak gini nih kalau. Oh, jangan lupa ya ngisi absennya. Jadi absennya tuh kalian selfie sambil, ini kan Ibu ada nampilin PPT nih. Gimana caranya selfie terus PPT-nya kelihatan ke bawah biar kalian tuh beneran nih lagi belajar fisika. Saya screenshot, Bu. Upload di GC. Screenshot aja, Bu. Upload di Google Form-nya, di situ ada, tinggal di attach. Kalau di screenshot, Bu. Kenapa? Screenshot aja, Bu. Kalau Screenshot. boleh nggak, Bu? Screenshot tuh kan kaliannya nggak kelihatan. Kan Bu, ada ibunya gimana? Kan, Bu. Boleh lah, gimana caranya kalian kelihatan terus kelihatan gitu ya. Nah ini nih. Bu, apa namanya? Kenapa? Absensi yang di Google Classroom sama di LMS apa bedanya, Bu? Ngisi aja dua-duanya ya. Biar kelihatan. Isi aja dua-duanya. Absen BDR sama Iya, kelas ya. kan kalau itu kan ada absen BDR. Kalau yang Google Form yang di LMS itu kan itu absen BDR. Kalau yang di kelas itu, yang di Google Classroom itu absen per kelas, itu jadwal reguler. Kalian harus ngisi dua-duanya. Jangan berarti ngisi di LMS, Bu, udah ngisi di LMS, udah nggak ngisi lagi, ya salah, kan jadwalnya 2 kali. Nah, gitu ya. Ini apa? Oke, paham ya? Ya, oke, lanjut ya. Ini hukum 2 Kirchhoff nih. Jadi katanya jumlah tegangan dalam suatu rangkaian tertutup ini sama dengan 0. Lihat ya, kemarin kan udah dijelaskan ya sama Pak Asra perbedaan dari GGL dan tegangan jepitnya. Udah paham ya? Nah, jadi kalau misalkan nanti dia dijumlahkan dalam suatu rangkaian tertutup, ini nilainya 0. Rangkaian tertutup kayak gimana? Ini ada gambarnya di sini nih. Ini rangkaian tertutup nih. Dia ada hambatannya ada 2. Nih, R3 dan R4. Kemudian dia ada sumber tegangannya. Ini ada 2. Ya. Hah, suara apa sih itu? Sebenarnya gitu. Lihat ya. Nih, ini ada 2 ya. Nah, dia tertutup nih. Bentuknya ini tertutup. Ini bentuknya tertutup gini ya. Nah, maka jadi gaya gerak listrik dalam sumber tegangan menyebabkan arusnya dia bisa mengalir sepanjang loop ini. Nah, dan arus listrik yang mendapat hambatannya nanti dia akan mengalami penurunan tegangan. Jadi kalau misalkan kita pasang saklar di sini, ya, ketika saklar dibuka, nilai tegangannya itu akan sama dengan nilai si GGL-nya. Tapi kalau misalkan dia sudah ditutup saklarnya, membentuk rangkaian tertutup seperti ini, nilai arusnya sudah tidak lagi 0, nanti akan terjadi penurunan tegangan. Nanti kalau dijumlahkan dengan si GGL ini, nilainya akan sama dengan 0. Supaya paham, ini kita coba kerjakan. Ini agak bingung ya, maksudnya bukan agak bingung. Makanya kan harus memperhatikan. Ini mudah-mudahan rekamannya masih nyala ya. Jadi nanti bisa Ibu upload lagi rekamannya biar kalian bisa ngulang-ulang lagi. Ini kan cerita ada rangkaian tertutup ya. Ini disebutnya rangkaian tertutup satu loop. Kelihatannya dari mana? Kelihatannya ada panah lingkaran ya di tengah. Ini disebutnya loop ini. Nah, Bu, ini bikin panahnya lingkarannya ke kiri, ke kanan atau gimana? Atau boleh kemana saja? Jadi katanya kalau misalnya satu rangkaian dapat tersusun dari satu atau lebih rangkaian tertutup atau disebutnya penggunaan hukum 2 Kirchhoff pada rangkaian loop ini harus ada beberapa aturannya. Jadi nanti rangkaian tertutupnya tidak hanya 1, bisa jadi 2, bisa jadi 3. Cuman kita pelajari yang 1 loop saja dulu ya. Ini baru 1 loop saja. Caranya, perhatikan ya, pilih loop untuk masing-masing lintasan tertutup dengan arah tertentu. Kemana arahnya? Bebas.
Tapi jika memungkinkan, usahakan searah dengan arus. Jadi ini bebas mau kemana saja. Ini kan dia searah jarum jam ya. Nah, dia melingkarnya searah jarum jam. Ini yang di tengah nih. Boleh nggak Bu berlawanan dengan arah jarum jam? Boleh. Ya, ini boleh berlawanan dengan arah jarum jam. Oke. Nah, kalau misalkan searah dengan jarum jam, berarti kita asumsikan bahwa, nah ini, kuat arus bertanda positif jika searah dengan arah loop yang ditentukan dan bertanda negatif jika berlawanan dengan arah loop yang ditentukan. Karena ini arah arusnya ke sini, katanya ditentukannya, sedangkan kita loopnya searah dengan jarum jam, maka searah ya, arah loopnya dengan arah arusnya searah. Berarti nanti positif arusnya. Ya, Bu, nanti positifnya lihatnya dari mana? Nanti ada di penurunan rumusnya. Udah paham ya? Berarti yang pertama tadi apa? Pilih dulu. Mau searah jarum jam, mau berlawanan jarum jam, itu bebas. Ya. Nanti lihat arah arusnya. Kalau searah arus berarti positif, kalau berlawanan berarti negatif. Selanjutnya, apabila saat mengikuti arah loop, kutub positif sumber tegangan dijumpai lebih dulu daripada kutub negatif GGL bertanda positif. Sebaliknya, jika kutub negatif lebih dijumpai terlebih dahulu, maka GGL-nya negatif. Kayak gimana, Bu? Lihat ya, ini kan ada GGL di sini. Ini yang panjang positif, yang pendek negatif. Sekarang kita lihat, karena panah loopnya dia searah jarum jam, dia bertemu yang positif dulu atau yang negatif dulu? Yang Positif. Yang positif. Yang Maka positif, nanti Bu. GGL 2 itu positif. Paham ya? Oke. Terus GGL-nya kan ada lagi nih, nggak cuma 2 nih, ada lagi nih, satu lagi nih. Nah, kita lewat lagi, muter lagi ke sini. Ini dia bertemu kutub positif negatif. Negatif. Negatif, maka nanti GGL 1 itu negatif. Ada ini ya. Parah, Bu, yang coret-coret, Bu. Apa sih? Eh, Sama anak-anak. Ngasal. Gimana nih? Nggak bener nih, infeksinya jelek nih. Udah ya, paham ya? Berarti GGL 2 nilainya positif, yang GGL 1 nilainya negatif. Berarti Negatif. paham ya? Tadi gimana caranya Paham, pertama? Bu. Pertama gimana tadi? Ulangi lagi. Tentuin Cara- arahnya. Lintasannya Arahnya dulu, Bu. Ya, terus gimana apa lagi? tidak? Terus Ngikutin arus. ngikutin arusnya, lihat ya, berlawanan atau searah. Terus gimana lagi? Lihat GGL. Lihat Lihat GGL-nya GGL-nya, Bu. berjumpa kutub GGL-nya. positif Positif atau atau negatif. negatif. Dahulu. Oke, paham Dahulu. ya? Sekarang kita Siap, coba. paham. Ini baru satu loop ya. Baru satu loop. Beberapa loop tuh. Dua Mana sih, loop. Sampai 2 loop. Itu rangkaian tertutup yang melingkar itu. Ya, loop nih, namanya. ini loop yang panah nih. Loop. Oh, ya, Bu. Ini apa lagi yang masih coret-coret? Aduh. Kagak ada kerja. Tahu, Bu. Fail, Bu. Ya, nih. Lama nih keluarin. Eki, jangan coret-coret, Ki. Aduh, lihat. Ya Allah, ternyata Eki, Bu. Ya Allah. Siapa nih? Bu, emang, Bu. Pantesan dari tadi. Dikutuk jadi profesor, cina kata Pak Asra, dikutuk jadi profesor. Amin. Bu, botak nanti, Bu. Jangan nanti botak nanti. Ya janganlah, jangan jadi profesor yang botak lah. Kali-kali yang gondrong tuh profesor. Pasrah, Bu. Panjang rambutnya gitu. Nah, Bu, tunggu, Bu. Bentar ya, ini teh.
Oke, lanjut ya. Nah, ini nih. Ini yang tadi ya. Nah, jika pada rangkaian di samping dibuat loop, loopnya dari mana? Dari A ke B, ke C, ke D, balik lagi ke A. Maka sesuai hukum 2 yang tadi ya, sigma GGL-nya, jumlah GGL-nya ditambah jumlah arus dikalikan hambatannya harus sama dengan 0. Nah, lihat yang tadi ya. Tadi kan yang lihat ya jumlah GGL ya. Ini GGL-nya ada berapa nih? Ada 2. 2 ya. Kalau ada 3 gimana Bu? Tambahin lagi. Ada 4, tambahin lagi. Karena kita ada 2, kita perhatikan yang 2 GGL ini. Lihat, yang tadi yang GGL 2 bertemu di kutub mana? Positif. Nah, maka dia positif. Kurang. Nih, GGL 2-nya positif. Kemudian kita ke GGL yang 1, nah, dia bertemu di kutub negatif. Maka dia jadi min GGL 1. Nah, ini ya, pakai tanda kurung. Nah, nanti dijumlahkan dulu GGL-nya berapa. Ditambah, nah, ini arusnya ya. Perhatikan di sini. Ini rangkaian dengan satu loop, dia bercabang tidak rangkaiannya? Abang. Tidak. Bercabang. Tidak. Tidak bercabang. Tidak, Bu. L3 Betul, dan betul. L4 dia susunnya secara seri. Dia karena rangkaiannya tutup hanya satu loop, maka arus yang mengalir di rangkaian ini itu nilainya hanya satu arus saja, yaitu I. Berarti arus yang mengalir di R3, arus yang mengalir di R4, sama nggak nilainya? Sama. Sama. Karena dia Sama, satu Bu. nilai. Aduh, ini siapa lagi yang coret-coret? Nah, ya, Ngasal. di Itu sini yang ya. ngasal. Ya Allah. Udah ya. Nah, Apek pice, Bu. Ini ya. Apek pice. karena dia rangkaiannya tertutup satu loop dan dia seri. Kalau hambatan gimana cara menambahkan hambatan pengganti untuk seri? Tinggal di Tambah. ada berapa hambatan di rangkaian ini? Ada 2, Bu. Dua. Lihat di sini nih ada R kecil ini. R kecil, ada R kecil. Oh, kecil. berarti 4, Ini Bu. juga sama Berarti 4. hambatan. Ada 4 hambatan. Ini kecil ini disebutnya sebagai hambatan dalam. Jadi GGL sumber tegangan ini sebenarnya dia pasti punya hambatan walaupun nilainya kecil ya. Ini sebutnya hambatan dalam dan ini kita masukkan juga ke sini nilainya. Makanya tinggal dijumlahin R4 tambah R2 yang GGL 2 tambah R3 tambah R1 yang GGL 1 hasilnya sama dengan 0. Terus nanti gimana hasil akhirnya? Tinggal masukin aja angka-angkanya. Ini nanti nilai GGL 2 berapa, GGL 1 berapa, R1, R2, R3, R4 berapa nilai. Tinggal dimasukin ke sini. Gitu. Kalau misalkan yang ditanyakan arus, bisa nyari di sini? Bisa, tinggal masukin. Ya, ini tinggal masukin angka aja. Pokoknya, konsep dasarnya seperti ini. Bisa paham? Bapak bakal pada tahu nggak hambatan dalam baterai berapa? Hambatan dalam baterai berapa? Yo, Enggak. tahu nggak? Enggak. Terus, 200. 200 tahun. 200 apa? 200 ohm. Bu. Baterai biasanya yang paling kecil berapa volt itu yang paling kecil tuh? Satu. 1,2. Berapa? 1,2. Hah, 2,3. Beli di mana itu 1,2 ya? 0,2. Rakit Pak. 0,2. Beli di mana itu ya? Berapa tuh? Volt. 0,2. 0,5. 1, berapa tadi? 1,3. Nawar dari 1,2, 1,3. Harganya mungkin 100-an. 1,5, Bu. Biasanya yang paling kecil berapa? 1,5 volt. Ya. Hambatan dalamnya berapa? 1. Iya, betul. 100. Hebat. Mudah-mudahan dapat jodoh yang soleha ya. Eki, Pak. Eki dapat jodoh yang soleha nantilah. Amin. Oke.
Nah, itu ya. Nanti Ibu kasih soal rangkaian dengan satu loop. Berarti udah ada berapa soal tuh? Kemarin yang dari pasal 1. Yang tadi baru 2, 3. Nah, nanti tambahin lagi nih. Berapa ya? Tambahin. Udah, Bu, Coba ini langsung kerjain berapa? Coba. Nih coba kerjain Coba, nih. coba bayangin aja, bayangin. Pakai yang tadi ya. Berapa nih? Sok bayangin, coba. Ini sama kayak yang tadi, cuman dia GGL-nya 3. Oh, udah ada yang jawab B, coba ikutin. Sok, ada yang Bentar, sok, bentar. coba kerjain. Biar bisa nih langsung nih. Masih ada. SD. Wes Ini arahnya kita tentuin sendiri ya, Bu? Iya, arahnya tentuin sendiri. Bebas pokoknya. Yang penting nanti Gimana ya? Dibayangin aja, gampang itu malah. Ya. bebas pokoknya arahnya jarum jam, Sambil merem. mau Dibayangin berlawanan. Mas, saya juga bisa, Pak. Arah arusnya, Bu arusnya mau searah loop, mau berlawanan loop, boleh, bebas. Tapi nanti Tuh yang nyoret-nyoret nanti dikutuk jadi profesor lah. jadi nanti, Bu, kalau arusnya gimana? Arusnya bebas. Cuma nanti kalau misalkan kalian menemukan nilai akhirnya negatif, berarti arus sebenarnya itu berlawanan gitu. Kalau misalkan kalian nentuinnya ke kanan, 0,4 sedangkan nilainya bukan, Bu? negatif, berarti dia ke kiri harusnya. Berapa? 0,4. 0,4. Ada yang lain? Ada yang lain? Bentar, Bu. Sebentar. Ya, so. Ya, Bu, Kalau kami, saya si A, Bu. kami seperjuangan 0,4, Bu. Semua Siapa yang menjawab 0,4 tadi pertama? Syafaat. Saya. Syafaat. Saat itu. Sahabat. Syafaat. Saat Berapa? Siapa tuh? Kok besar kemaluan sih? Nggak mau jawab. Siapa yang jawab 0,4? Jadi siapa yang jawab Yuk, 0,4? gentleman dong. 0,4, Bu. Siapa? Jawabannya siapa? 0,4, Bu. Saya udah Siapa? yakin, Bu. Siapa yang menjawab? Aurora. Aurora. Nah, yang jawab 0,4 dah. Aurora 100. Aurora berani deh ya, bagus. Saya, Pak, saya. Wah, baru nyaut. Saya Ayo, juga, Pak. jujur. Anak Oke, ini kalau misalkan kita pakai yang loopnya searah jarum jam ya. Ada yang berlawanan arah jarum jam nggak? Min 3 plus 2. Coba loopnya. Coba balikin Ada tulupnya. yang jawaban yang lain? Ada yang jawaban yang lain nggak? Tadi selain 0,4. Pada ngitung ini ketahuan. Saya. Sambil mikir. Siapa? 0,4 juga tapi. 0,4 juga, ya bagus. Nggak tahu nih bener apa enggak nih 0,4 nih. Yang Jadi lain kan- ada nggak? Kesimpulannya pulpanya dibulak-balik itu ternyata Ternyata di juga nilainya. tuh kan Ini bener nih, hebat nih tadi yang 0,4 nih. Berapa? 1,2. Nah, gimana nih 1,2 nih? coba Kok tunjukin. bisa 1,2? Bisa coret-coret tunjukin gimana cara 1,2. Oh, ini Pak. Ini tuh. Waduh. Harus di stop dulu. Ini. Dikali 2, Bu. Ini. Nah, Bentar ya. semua alat digunain. Wes, Ibu. Wih, masuk TV, masuk TV. Soalnya, Bu. Masuk TV, YouTube itu. Masuk YouTube. Aduh, itu siapa yang sampai Masuk YouTube. Ambil makan. Coba dibagi-bagi kalau sambil makan tuh ya belajar tuh. Aduh, siapa nih? Ya, Di sini mana bisa, Pak? Di sini gurunya belum sarapan gitu loh. Eki. Bulpa juga belum sarapan, ini makan duluan. Gimana sih? suara senok sama Ya Pip. saya main HP Pak di kelas Pak. Saya main HP Pak di kelas Pak. Dasar. Udah ya, bisa ya. Bisa nggak? Ibu kasih nanti soal. Ada I1 tambah 10 I2. Ada yang belum paham? Bisa, Bu. Bisa Ini ya? sama 5 plus 10, 6/15. 6/15 itu 0,4. Bisa, Bu? Iya, dibagi 3 dua-duanya tuh. Sayang 2 dibagi 5. 20 bagi 5 kan 4. Cuman 2. Oke. Bisa ya?
Pokoknya perhatikan nih loopnya sama arah arusnya. Bu, kalau misalkan saya arah arusnya, loopnya sama nih, arah jarum jam. Arah arusnya beda. Ini kan ke kanan nih, jam juga. Arah arusnya berlawanan jarum jam. Gimana hasilnya? Cobain aja. Nanti hasilnya akan seperti apa. Pokoknya kalian otak-atik ini sampai kalian paham. Loopnya mau searah arus, mau berlawanan, mau ke kanan dua-duanya, mau ke kiri dua-duanya. Silahkan dicoba. Ya, apakah berpengaruh atau enggak sih sebenarnya itu? Ya, pokoknya nanti kalau ada nilai arus hasilnya negatif, berarti sebenarnya arahnya bukan sesuai dengan arah yang kita buat, tetapi berlawanan gitu aja. Bisa ya? Berarti kalau negatif nggak salah dong, Bu. Kan Nggak arusnya terserah salah. kita. Iya, nggak salah. Berarti nanti kita arah arus yang kita buat awalnya berarti bukan ke situ harusnya. Beri keterangan saja ya, Nurba. Beri keterangan Iya. aja. Gitu. Bahwa arahnya berlawanan Ibu jarum nanti jam. PPT ini ada di LMS gak? Iya, nanti Ibu upload ya. Sama yang kemarin yang pas nanti Ibu upload semuanya. Nanti kan ini ada video apa sih ini udah di-record ya. Nanti kalau misalkan kalian masih aduh lupa lagi, nah, putar lagi videonya ya. Nanti baca lagi pembahasannya ya sampai kalian. Ya, Bu. Oke. Nah, ini nanti ini ada soal. Ini kalau yang tadi 2 hambatan 3 GGL, sekarang 3 hambatan 3 GGL. Ayo segera kerjain. Ya. Ini nanti kalian coba. Lagi pada ngitung, Bu. Lagi barang hitung. Coba ingin tahu deh. Penasaran nih Bapak dan Bu Ulfa nih. 0,4. 15 tambah 5 Bu, katanya 0,4 Bu jawabannya, Bu. Apanya? 2/31/15, Bu. Wah, 15. Saya lupa. 0,5 Bu, 0,5. 0,5, Bu. 0,5. 0,5. 0,5. 0,5 plus min 2 plus. masih jauh. Oh iya. Min 2. 0,2. Siapa itu yang ngomong? 2. Aurora. Aurora terus sih. Aurora terus sih. Jangan-jangan. Siapa itu mah? Jangan-jangan Aurora banyak fansnya ya. Curiga deh. 2/30. 6/30. 2/30 mah jauh. Harusnya mana coba? Kalian harusnya searah dengan loop. Misalkan searah. Loopnya searah jarum jam berlawanan jarum jam. Arah, Bu. Searah jarum jam. Berarti jumlah GGL-nya berapa itu jumlah GGL-nya? Min 6. 2. Min 6. Min 6. Ya, min 6. Oh iya. Terus ditambah 0,5. R-nya berapa total R-nya? 30. Jadi berapa I-nya? 0,3, Bu. Iya. 0,5. 6. 0,2. 6/30. Berapa 6/30? 0,2. Arusnya. 0,2. Sekarang tegangannya gimana tegangannya? Ya PAB dulu berapa PAB? AB. A, B. Lihat ya. Di A sama di B ada hambatan R1 dan ada GGL-nya 4. Berarti yang dipakai ini saja, yang ada di A dan yang ada di B. B. Berapa tuh? 4 doang dong. I-nya kan tadi udah dapet ya, I-nya ya. Ini 0,2. I-nya 0,2. Pakai rumus yang Ini mana? 4 doang. Dari tegangan. I kali R. Tinggal dikali I kali R. Iya, terus itu ada Dikali GGL-nya digimanain? Di Gimana? Di- Glory gimana? Kali sama dengan Dikali 4. Lihat kutubnya juga. Gimana coba tuh? Lihat kutubnya. Dari A ke B bertemu kutub apa? negatif. Negatif. Min Terus 4 nanti berarti. jadinya gimana? Berarti min? Min 4. Terus tegangan di R1 Min berapa? 1, Bu. 15. 15. Jadi berapa? Min 60. Min 60. 60. Masa sih min 50, 60? 20.
Min 1 bukan, Bu? Tegangan di R1 berapa tadi 1. tegangannya? 1, Bu. 15. Siapa yang bilang 1? Glory. Saya. Siapa? 1, Bu. Saya. Glory. Saya. Glory. Nah, Ya. gitu dong. Bisa ya. Pinter. Nanti Kamu masukin I yang di kuat arus yang pertama. I-nya kan 0,2. Berarti tegangan di R1 tadi jadi berapa? Apa, Bu? Tegangan di R1 tadi jadi berapa? R1-nya 3. 3. Terus GGL-nya GGL-nya 4. 4. Jadi berapa tegangan di AB? Jadi 4 dikurangi 1. 4 dikurangi 3. Jadi berapa, sayang? 1. Iya. Glory dapat Taruna Akpol nanti lah ya. Amin. Sekarang yang di BD, berapa tuh BD? Yo, BD. BD. Abi gimana caranya, Bu? Kenapa? BD 2, Bu. Nih, yang di BD ya, lihat. Dari B ke D. Kan ada hambatannya 2 nih. Dia dihubungkan seri, berarti tambahkan dulu hambatan. Berapa nih hambatannya? 15. Kita cari BD I-nya 3. kan tadi I-nya 0,2 ya. 0,2. Iya. Tegangan yang lewat di R2 dan 3, si Bu. R3 ini jadi berapa? 15 kali 0,2. Berapa? 3. 3. Terus ini ketemu di kutub positif, kutub negatif nih. Sama berarti. GGL2. Bu. Jadi berapa tegangan BD? Berapa? 5. 5. Berapa? 5. 5 dari mana? 3 tambah 2. 3 tambah 2. Bisa ya? Berarti kalau misalkan A, B, C, D, berarti tinggal dijumlahkan semuanya. Yang digunakan Iya, Bu. hanya hambatan dan GGL GGR. oleh A, B, C, D saja. Atau yang ditanyakan A, B, C, tegangannya berapa? Berarti yang digunakan hambatan dan GGL yang di A, B, C saja. Di antara titik itu ya. Di antara titik itu. Bisa ya? Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak. Bisa ya? Oke. Ini ada yang baru masuk. Baru menjelang. Menjelang akhir baru masuk. Oke, ini untuk yang rangkaian 2 loop atau lebih ya. Jemuk. Nah, ini kalau yang 1 loop itu tadi dia loopnya cuma 1. Ini kalau yang 2 loop berarti kita buat si loopnya ada 2 nih. Dia berlawanan arah jarum jam, dua-duanya ya. Nah, caranya gimana? Sama saja seperti yang tadi. Yang pertama, ini kita tentukan kuat arusnya dulu. Jadi yang satu loop itu kan enak ya, cuman 1 nilai arus ya. Kalau yang seperti ini, gimana caranya? Ini pakai hukum 1 Kirchhoff dulu. Misalkan kita ambil di percabangan 3 ini ya. Kita lihat nih, yang di bawah sini kan ada percabangan ya. Boleh nggak Bu pakai yang di atas percabangannya? Boleh. Boleh. Asal kita mau pakai percabangan yang di bawah. Kita anggap nih, ada nilai I-nya ya. I-nya ketika melewati percabangan, dia kebagi 2 nih. Ada yang ke I1, ada yang ke I2. Ini sesuai dengan hukum Kirchhoff. Jadi gimana? I1 sama dengan I sama dengan I sama dengan I masuk. I1 tambah tambah I2. Ya, bisa ya. Kalau yang di atas gimana? Sama saja. Misalkan I-nya masuk dari sini. Terus nanti ke bawah jadi I1, atau ke sini ini dari gambar. 2. Suruh aja itu. Coba yang di titik B jadi gimana hukum Kirchhoff satunya? Oke, yang di titik B jadi gimana hukum Yo. Kirchhoff-nya? Jadi I sama dengan ini di titik B, nih titik B ini. Mana Kirchhoff-nya? I masuknya mana dan mana? I masuknya yang mana? 1 I2, I1. Ya, Ya. I1, terus gimana? I1 I1 Tambah I2 kurang. Tambahin 2. tambah tambah I2. I2. Jadi I2. sama dengan sama dengan I. I. Sama dengan IR. Ini kan dari bawah nih. Dari bawah ada I1,
Dari sini ada I2 bertemu, jadi Keluar I. Gitu ya, bisa ya. Berarti Nah, I1 tambah I2. terus sederhanakan susunan paralel resistor jika memungkinkan. Kalau memungkinkan bisa disederhanakan, kalau tidak ya sudah. Ini kan udah masing-masing ini udah jadi paralel ya si hambatannya ya. Kemudian tentukan arah masing-masing loop. Nah, ini kan arahnya berlawanan juga ya, dua-duanya ya. Bu, kalau searah jarum jam dua-duanya boleh nggak? Boleh. Bu, kalau misalkan yang satu searah jarum jam, yang satu berlawanan, boleh. Mau dua-duanya sama, mau beda, mau arahnya ke kiri, ke kanan, itu nanti sama nilainya. Cari yang paling termudah, kira-kira kalian enaknya ngerjainnya kayak gimana. Ya, pokoknya untuk arah loop itu bebas, tapi harus sesuai dengan kaidah yang berlaku, terutama untuk menentukan nilai arah arusnya, ya. Rumusnya kayak gimana? Masih sama pakai yang tadi ya, pakai hukum 1 Kirchhoff, pakai hukum 2 Kirchhoff, ya. Nanti paling yang membedakan apa? Nah, lihat sini. Kita ngerjain satu dulu. Nih, ini kan ada loop 1 nih. Kita kerjakannya di loop 1. Ya, kira-kira yang dilewati loop 1 ini ada berapa GGL di sini? Ada berapa GGL? Satu. Yang mana? GGL 1 saja. Berarti masukkan nilainya GGL 1. Ya, ini kan dia bertemunya di kutub positif negatif GGL-nya. Negatif. Negatif ya. Nah, berarti nanti nilai GGL 1-nya negatif. Kemudian Bu, nilai arusnya gimana? Kita lihat. Ini melewati berapa hambatan di loop 1 nih? 2 hambatan. Yang mana? Aduh, eta nu coret-coret. R1 dan R2. Lihat di R1. Di R1 kira-kira arus yang mana yang melewati R1? Yang I atau yang I1? Yang I ya. Yang atas. Kalau yang R2? I1. Berarti nanti lihat loopnya searah berlawanan arah dengan arusnya. Searah. Arah ya, berarti nanti I dan I1 itu positif. I dikalikan dengan R1 ya. Ditambah, kenapa ditambahkan searah ya? I1 dikalikan dengan R2. Bisa ya? Paham ya? Insyaallah. Ini kan yang melewati loop 1 kan cuman 1 GGL ya. Nah, dia melewati kutub negatif, berarti nanti GGL 1 akan jadi negatif. Kemudian dia melewati 2 hambatan, R1 dan R2. Karena dia paralel, maka R1 dia dilewati arus I, maka nanti I dikali R1. Kemudian kalau R2 dilewati arus I1, maka nanti I1 dikalikan R2. Bisa ya? Kalau R3 gimana, Bu? R3, ini udah beres ya, 1 loop ya. Persamaan. Nanti besok kita jelaskan lebih lanjut dulu. Ini Ibu garis besarnya dulu. Ya, udah habis. Loop 2, lihat nih. Dia melewati GGL berapa? 2 ya. Bertemu kutub positif, kutub negatif di sini. Positif. Maka nanti GGL 2-nya positif. Yang dilewati hambatan apa aja? Yang dilewati loop 2? Hambatan R2 dan R3. Lihat Ya. arah arusnya. Mana aja yang dilewati oleh loop 2? Arus yang mana aja? Terus I2 sama I3, Bu. I1 dan I2 saja. Kita lihat di R2. Nah, di R2 ini dia dialiri arus apa? I1. Searah atau berlawanan arah dengan loopnya? I1. Berlawanan. Berarti nanti jadi min I1 kali R2. Ya. Paham ya? Oh gitu, Bu. Gitu. Terus sekarang yang R3 nih. R3 dilalui arus yang mana? I2. Berarti positif atau negatif I-nya?
Positif. Positif. Berarti nanti ditambah I2 kali R. Kali R3. Oh. Jadilah itu loop 2. Nanti Bu hasilnya kayak gimana? Hasilnya berupa persamaan. Nanti kalian substitusi. berarti Nah, gitu. Nanti lebih lanjutnya besok ya. Besok Ibu jelaskan. Kita coba soalnya, kita coba contoh soal. Nanti kalian coba mengerjakan seperti tadi. Paham ya? Siap. Ada yang mau bertanya nggak? Ayo Bu. Gimana? Bu, itu yang loop kedua kenapa dilewati nama I12 Bu? Kenapa dilewatin? 1 juga. Ini kan lihat. Ini kan loop 2 nih. Nah, loop 2 itu kan dari C ke B, ke E, ke F, ke C lagi kan? Oh iya Bu. Makanya dia melewati I1, I2, R3, I2, GGL2 gitu. Ya. Dan jangan lupa di sini kan ada hambatan dalam nih. Ya. Hambatan dalam dilalui oleh arus berapa nih pada loop 2 nih? R2. R2 yang kecil dilewati oleh I2. Ya. Berarti nanti R2-nya harus diserikan dijumlahkan dengan R3 dulu. Baru dikalikan I2. Paham ya? Aduh, ini yang coret-coret gak bertanggung jawab nih, gak dihapus lagi. Aduh. Eki Bu itu mah. Gua semua. Siapa lagi Bu? Itu mah nggak usah ditanya lagi. Eki Bu. Dasar. Oh Raffi Bu. Gak bertanggung jawab nih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Eki, ada yang mau nanya lagi, Eki? Oh, Eki. Oh. Eki Bu mau nanya-nanya Bu. Marvel ada, Marvel? Nggak ada Bu. Nggak ada. Safaat? Aat. Aat? Glory nggak ada, Glory? Enggak, Bu. Nggak ada. Aurora. Aura Vietnam nih, Aura. Aurora kemana lagi? Aprijal kemana Aprijal? Nggak ada ya. Marvel. Lagi ngurus asrama Pak. Oh Asrama gitu. apa asrama? Nggak ada hal. Udah ya, kalau tidak ada, Melvin kemana Melvin? nih stop sharing dulu. Tidur Pak. Ya. Tidur. Tidur. Pengen belajar Bu. Pegang HP terus Melvin. Udah ya, jadi nanti siang Ibu akan upload soalnya di LMS. Jangan lupa silahkan kalian kerjakan. Nanti Ibu juga akan upload PPT dan hasil rekaman ini. Kalau misalkan nggak muat, Ibu upload dulu di YouTube. Nanti Ibu masukin linknya, kalian tonton lagi ya. Sama pembahasan soal yang kemarin, karena ada yang nanya, Ibu juga udah upload kemarin di YouTube. Silahkan kalian pelajari. Sebisa mungkin jangan searching jawaban ya. Itu rugi, kalian tuh nggak bisa ngerjain kalau kayak gitu. Kalian coba, mending kalian coba ngerjain. Kalau ada yang tidak paham, silahkan tanyakan ke Pak Asra. Misalkan, Pak ini gimana? Minta penjelasannya, gitu. Ya, bisa ya? Ya. Kalau tidak ada yang mau tanyakan lagi, ada yang mau sampaikan Pak Asra? Ya cukup segitu. Jangan lupa ngisi absen dan upload fotonya ke GCR masing-masing ya. Iya. Ya. Oke, sudah kalau tidak ada, nanti kita lanjutkan lagi besok. Ya, silakan. Jangan lupa belajar, dibaca-baca bukunya, dicek lagi LMS-nya. Kalau misalkan ada tugas yang masuk, silakan segera kerjakan. Ya, kalau tidak ada, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.